Talk to me. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arum di Open Mind. Oke, di kesempatan kali ini, di episode kali ini, kita kedatangan salah satu wanita. Beliau itu pengajar ya, pengajar di beberapa instansi, dan juga nanti kita bisa bertanya-tanya ya, tanya tentang kegiatan dia, terus juga tentang tentang pembelajaran yang diajarkan gitu ya. Oke, langsung aja, ini dia Mbak Suci. Halo. Iya. Apa kabar Mbak Suci? Alhamdulillah baik, Mbak Arum. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mbak Suci, kalau ini mau tanya ya, awal kita ini nih. Mbak Suci tuh aslinya orang mana, Mbak? Saya aslinya Pekuncen, Mbak. Oh. Pekuncen itu Banyumas, Aji Barang sana lagi. Oh iya, Aji Barang. Oke. Nah, berarti kalau misalkan sekarang itu kan katanya mengajar ya, ngajar gitu. Nah, kalau ngajar itu di mana, Mbak? Saya kebetulan ngajar di SMK Citra Bangsa Mandiri Purwokerto, sama satu lagi ada di lembaga LP3I, pelatihan LP3I. Mantap ya. Alhamdulillah. Berarti itu udah lama atau baru gitu? Kurang lebih hampir setahun. Oh, hampir setahun. Okay. Untuk berjalan di dua tempat itu ya, itu hampir setahun. Oh, mantap. Nah, kalau misalkan itu kan berarti kan di dua instansi itu kan pasti waktunya harus di-manage gitu ya. Itu gimana, Mbak? Untuk waktu sendiri memang harus, ya startnya harus dari pagi ya. Iya, betul. Memang dari pagi sampai malam pembagiannya. Jadi nanti biasanya kalau pagi itu saya di SMK dulu. Anak sekolah kan biasanya pagi ya. Pagi dulu, nanti kalau udah siang sore saya baru ke tempat yang satu lagi. Oh, mantap. Jadi kadang mungkin sampai hampir maghrib baru selesai. Oh, gitu. Itu setiap hari gitu rutinitasnya? Hampir oh, setiap mantap hari. Ya. Untuk kalau sekarang tuh gimana? Di Laju atau gimana gitu? Iya, saya di Laju PP. Berangkat langsung dari sana ke tempat tujuannya di Purwokerto. Mantap ya. Wanita tangguh ini ya. Dan itu ngajar di apa, Mbak? Di jurusan apa? Kalau yang di SMK, saya di jurusan bisnis digitalnya. Kan awal rekrutmennya saya sebagai guru ekonomi, dan kebetulan di penjurusannya di bisnis digital yang di SMK. Oh iya. Nah, kalau misalkan itu kan di ekonomi. Nah, dulu tuh waktu sekolah tuh ambil jurusan apa? Kenapa bisa sekarang di ekonomi gitu loh? Emang udah di jurusannya ekonomi atau memang diterimanya atau dapat rezekinya tuh di ekonomi gitu? Kalau pendidikan sebetulnya SMK saya kebetulan akuntansi. Oh iya, sama kita, Mbak. Oh ya, sama. Iya, SMK-nya akuntansi, terus begitu kuliah S1-nya manajemen ekonomi keuangan. Jadi masih nyambung lah ya. Begitu kerja pun diterima, gurunya masih seputar itu juga. Iya. Ekonomi dan bisnis digital gitu. Betul. Masih satu jalur istilahnya. Iya, masih satu jalur gitu ya. Dulu kalau itu SMK berarti ya? Iya, SMK. SMK sama kuliahnya di mana, Mbak? SMK di SMK Muhammadiyah 1 Aji Barang. Nah, nih kita sama ya, satu alumnus ya. Iya, satu alumnus ternyata. Cuma beda tahun ya. Iya, beda tahun ternyata. Kalau itu kuliahnya? Saya di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto. Oh iya. Di Uniku. Nanti bisa komen ya, ini lulusan tahun berapa ini ya? Iya, dari Uniku. Iya nih. Oke, berarti memang yang satu jalur gitu. Nah, itu tuh kenapa, kan biasanya banyak ya yang kalau misalkan dari akuntansi itu, oh aku mau beda jurusan atau apa gitu. Ada nggak, maksudnya kenapa ambil ekonomi lagi, atau karena memang keinginan sendiri, atau memang dari keluarga itu mengharapkannya oh yang satu jalur aja gitu, gimana? Kalau jurusan memang dari hati, Mbak. Oh iya, udah seretnya ya. Udah seret kayak gitu. Emang dari dulu suka banget sama dunia hitung-hitungan. Kayak
kalau ngelihat uang tuh seneng gitu. Sama ya, semua orang sama. Semua orang ya. Iya. Jadi kayaknya jurusan yang cocok tuh kayaknya yang nyambungnya di situ. Akuntansi kalau nggak manajemen keuangan gitu. Masih satu jalur, jadi ya teruskan aja apa yang sudah ada di hati. Oh iya, mantap ya. Jadi memang kalau misalkan semua jurusan juga ujung-ujungnya kalau udah gede mah ke manajemen keuangan ya. Iya, ujung-ujungnya ke situ. Iya, ke uang lagi ya. Nah, berarti kalau misalkan manajemen kan ngajarnya tuh di apa tadi? Yang di SMK? Di bisnis digital. Nah, bisnis digital. Itu apa? Memang nyambung atau memang ada yang beberapa yang beda gitu dari yang manajemen keuangan ke bisnis digital itu sendiri? Sebetulnya masih dalam satu lingkup, cuman memang kalau di manajemen keuangan kita fokusnya kan lebih ke dalamnya finansialnya ya, keuangannya. Tapi kalau di bisnis digital itu ya mencakup keseluruhan bisnis. Jadi ilmu yang ada di manajemen keuangan itu masih masuk ke dalamnya, di dalam bisnis digital itu masih tetap hampir berkaitan gitu. Cuman jadi mungkin kalau yang di bisnis digital itu kan lebih banyak kita belajar terkait dunia digitalnya ya, kayak teknologi dan lain sebagainya. Nah, yang perlu dipelajarin lagi yang itu, tetap perlu belajar lagi. Tapi kan kalau zaman sekarang udah pakainya teknologi ya, jadi anak-anak muda juga udah familiar lah ya istilahnya sama dunia teknologi. Jadi ya jadinya enjoy kita belajar lagi, tapi tetap enjoy. Betul. Kalau yang di LP3 itu sama juga di apa? Itu masuk ke keuangannya. Ke keuangannya. Oh, jadi berarti ya sambil belajar lagi ya gitu. Betul. Nah, kalau metodenya sendiri tuh gimana, Mbak? Kalau misalkan yang memang teori aja atau kadang sesekali ada yang prakteknya apa gitu, prakteknya yang di bisnis digital itu kan berarti kan harus banyak praktek tuh. Nah, prakteknya tuh di apa gitu? Iya. Kalau di SMK sendiri kita memang dibagi dua pembelajarannya, separuhnya itu teori, separuhnya itu yang praktik. Nah, kalau yang praktiknya bisnis digital ya berarti lebih banyak belajar seperti digital marketing. Iya, betul. Kemudian bagaimana cara membangun bisnis digital, bisnis di era ini. Gampangannya kita kan sering lihat seorang sekarang live TikTok lah ya, itu paling gampangnya yang di otak kita kayak gitu ya, live TikTok, jualan di Shopee. Nah, gampangnya seperti itu, mereka belajar dari nol banget untuk membangun itu. Iya, berarti memang siswa tuh diharapkan yang kayak misalkan ya walaupun nggak ada produk sendiri, seenggaknya bisa memasarkan lewat itu ya, lewat digital gitu ya. Nah, sejauh ini gimana tuh dari siswa-siswanya udah mulai yang kelihatan, oh ini udah bisa memahami atau gimana? Kalau untuk sejauh ini alhamdulillah kita kan setiap akhir semester itu pasti ada yang namanya penilaian akhir ya. Nah, itu biasanya dari hasil penilaian akhir alhamdulillah walaupun mungkin nggak 100% tapi mungkin hampir ke 90% anak-anaknya bisa memahami apa yang diajarkan. Dari hasil nilainya bagus, dan nilainya juga kita nggak yang teori aja gitu ya Mbak. Kalau dulu kan mungkin kita ujian ngisi soal, pilihan ganda. Nah, kalau yang sekarang itu kalau di SMK CBM itu praktik. Jadi misalkan kita disuruh praktik apa nih, kalau misalkan di bagian live misalkan disuruh live praktiknya, atau misalkan coba untuk praktik penjualan ya, dia benar-benar ujiannya dari situ, dia melakukan proses penjualan, nah nanti dari hasil itu jadi sebuah nilai, dikonversi ke nilai. Jadi mantap ujiannya seperti itu, langsung berarti ada nggak kalau misalkan dari siswa tuh kan itu praktik ya, tugas sekolah, dan itu masih berlanjut sampai ke lulus gitu, jadi usaha dia itu masih berlanjut gitu, ada nggak? Ada Mbak. Oh ada. Kayak misalkan dia di sini diajarkan apa, kita ada usaha jualan cemilan misalkan. Nah dari situ ada anak-anak yang mungkin kan tertarik gitu ya Mbak, tertarik, wah aku pengen deh coba PO sendiri, istilahnya open PO ya kalau sekarang, open PO sendiri untuk cemilan ini. Nah itu ada yang masih terus walaupun sudah selesai. Untuk pembelajaran di sekolah sudah selesai gitu. Bahkan ada juga anak-anak yang memang sebelum masuk di sini SMK CBM sudah ada ternyata. Iya, sudah
seneng jualan, sudah seneng buka istilahnya praktik wirausaha di rumahnya gitu. Tinggal Itu ngembangin ada. gitu ya. Iya. Oh bagus itu ya. Bener-bener yang kayak dia tuh mungkin di awal masih yang jualan secara apa sih ya, misalkan kayak door to door. Nah ini dikasih dikasih ilmunya gitu ya. Itu tujuannya dia masuk ke sekolah adalah mengembangkan usahanya gitu. Mantap. Ada yang seperti itu. Berarti ya alhamdulillah ya, maksudnya dari yang apa yang dipelajari bisa dipraktekkan setelah lulus gitu ya. Nah, untuk selanjutnya nih Mbak, kan tadi Mbaknya itu jurusan manajemen keuangan ya, tentang manajemen keuangan. Nah, sekarang itu di kalangan anak muda itu kan marak ya Mbak, kayak yang anak-anak tuh hidupnya hedon gitu ya, masih anak muda tapi hedon gitu, masih pakai duit orang tua tapi apa sih ya, gaya hidupnya tuh nggak sesuai sama apa yang keuangan dia lah ya gitu. Nah, itu banyak yang terlilit sama pinjol lah, atau bahkan yang mungkin dari orang tua yang udah berkecukupan tapi tergiur sama yang judi online gitu-gitu. Menurut Mbaknya gimana tuh? Iya, kalau saya lihat di generasi sekarang ya, mungkin anak-anak sekarang itu kan lebih mengutamakan gengsi ya. Oh iya betul. Iya, lebih mengutamakan gengsi daripada dia menghargai uang itu sendiri. Oh iya. Jadi akhirnya ketika dia mengutamakan gengsinya dia bisa menghalalkan semua cara yang menurutnya dia itu mudah. Apalagi anak-anak sekarang itu kan istilahnya gampang ditipu lah ya, gampang diperdaya, gampang dibohongin. Jadi mungkin dapat iming-iming pinjaman online atau seperti tadi, judi online seperti tadi, ya mereka akhirnya langsung ikut. Karena itu tadi, mereka itu gengsinya tinggi dan untuk ilmunya juga mungkin minim, dan dia tidak bisa menghargai uang itu sendiri. Dia belum bisa merasakan bagaimana sulitnya mencari sebuah uang. Kalau kita yang sudah merasakan pahitnya mencari uang kan pasti mau pakai sedikit aja mikir ya Mbak ya. Iya pasti ya. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang yang istilahnya belum merasakan terjun di dunia pekerjaan, dia mikirnya ya sudah gitu. Yang penting gengsi saya terpenuhi, saya mau apa ada, mau apa ada. Tidak berpikir panjang, tidak berpikir akibatnya apa. Biasanya seperti itu, makanya dia bisa terjerumus ke hal-hal seperti itu. Iya. Terus juga apalagi kadang tuh anak-anak sekarang mungkin ya karena pergaulan juga ya mungkin. Dan juga kadang apa yang dibeli itu sebenarnya bukan yang sesuai kebutuhan. Betul ya. Kadang-kadang cuma lihat misalkan sekarang kan tuh udah zamannya Shopee gitu ya. Lihat-lihat, oh ini aku pengen padahal nggak butuh-butuh amat gitu ya. Mereka tidak bisa menerapkan yang namanya skala prioritas. Oh iya. Kebutuhan mereka. Kalau di ilmu ekonomi kan ada skala prioritas. Betul. Jadi ketika kita akan membeli sesuatu, kita urutkan mana yang kita butuh dulu. Di urutan pertama itu yang kita keluarkan. Nah, terkadang mereka nggak bisa ngurutin itu. Jadi asal yang ada di mata mereka saya mau ini, saya beli gitu. Akhirnya boncos lah keuangan mereka di situ. Gitu. Nah, terus kalau misalkan tips biar kayak yang apa sih ya, memanage keuangan biar yang jadi lebih lebih bermanfaat atau lebih yang misalkan dialokasikan yang sesuai itu gimana gitu ya. Kan sekarang kan ya sekarang pergaulan sekarang itu kan memang harus pintar-pintar cari temen ya. Terusan juga harus pintar-pintar juga ya jangan sampai tergiur sama yang gitu-gitu. Itu gimana tipsnya biar bisa memanage dengan baik keuangannya gitu? Yang pertama mungkin dimulai dari diri sendiri dulu. Dimulai dari dalam hati kita harus bisa menanamkan pemikiran bahwa saya nggak boleh asal dalam penggunaan uang. Kita harus menyadari bahwa cari uang itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Iya, betul. Itu dulu yang harus dibenahi pikiran kita. Kemudian yang kedua adalah kita harus memahami bahwa kita itu hidup umurnya mungkin berdoanya masih panjang. Iya, gitu. Amin ya. Jadi ketika penggunaan uang jangan dihabiskan pada saat itu juga, tapi harus bisa berpikir untuk menabung atau investasi, di mana uang itu bisa kita gunakan untuk jangka yang panjang masa depan.
Kemudian yang ketiga, cobalah untuk membuat skala prioritas yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau skala prioritas itu adalah bagaimana kalian mengurutkan mana kebutuhan yang paling penting sampai ke yang tidak penting. Nah, yang paling penting dulu itu yang kalian keluarkan. Baru nanti sampai ke akhir yang terakhir sendiri, oh ini yang baru terakhir yang paling tidak terlalu penting, oh berarti ini nggak perlu. Ataupun perlu tapi alokasinya sedikit aja. Jadi harus ada bikin skala itu tadi, prioritas. Sama mungkin harus bisa membedakan mana kebutuhan dan keinginan. Oh iya, gitu. betul. Karena kalau kita hanya melihat dari mata, semuanya kita pengen kita beli. Iya betul, pasti itu. Jadi harus bisa bedakan, oh ini saya butuh, ini nggak terlalu butuh, oh ini hanya keinginan. Ibaratnya saya nggak beli pun tidak apa-apa. Gitu. Iya. Jadi harus bisa dibedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Kalau misalkan kita punya pemasukan, mungkin kita bisa pakai metode untuk sebagian itu kita gunakan untuk kebutuhan kita, kemudian sebagiannya kita bagi dua, itu untuk kita saving, untuk kita tabung, dan yang sebagiannya lagi adalah untuk keperluan pribadi, senang-senang, jalan-jalan, dan lain-lain itu boleh, tapi porsinya dikecilkan. Gitu. Mungkin itu bisa dipakai metodenya. Nah itu tadi ya tips, beberapa tips yang bisa diterapkan biar keuangan nggak boncos ya. Oke ya, tadi itu ada beberapa tips ya. Alhamdulillah ya kita dapat ilmu baru ya. Mungkin di era sekarang itu yang susah ya buat apa sih ya memanage keuangan. Dan tadi kita dapat tips yang bermanfaat banget ya. Tadi ada beberapa ya. Yang pertama tadi ada skala prioritas ya. Terusan yang kedua tadi membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Nah yang ketiga itu punya metode dalam pengeluaran. Gitu, metode pengeluaran gitu ya. Nah mungkin segitu aja ya Mbak. Makasih banget ilmunya, dan mungkin ya buat teman-teman yang masih bingung ada kendala apa gitu bisa komen di bawah ya. Nanti kita bantu jawab gitu. Nah untuk Mbak Suci, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih untuk ilmunya juga. Iya. Oke. Sekian dari saya. Nantikan episode Open Mind berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.